Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan pertama kali ini kita akan membahas tentang proses produksi multimedia. Sebelum kita membahas tentang proses produksi multimedia, lebih baik kita membahas dulu apa sih multimedia itu. Istilah multimedia pertama kali dikenal pada dunia teater yang mempertunjukkan pagelaran dengan menggunakan gerak, musik, dan video untuk menambah dramatisasi suatu cerita. Namun, sekarang multimedia itu lebih dikenal dengan paduan dari hasil gambar, grafik, teks, suara, TV, dan animasi, sehingga menjadi suatu karya yang dapat dinikmati secara audio maupun visual. Namun, pada umumnya orang juga mengenal multimedia itu sebagai komputer personal atau PC yang berkembang pesat pada zaman ke zaman. Nah, bagaimana sudah mengertikan apa itu multimedia? Selanjutnya kita akan bahas tentang proses produksi multimedia. Proses pelaksanaan produksi video jika dilakukan secara profesional melalui sebuah proses yang tidak sederhana dan terperinci. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, proses produksi video mempunyai standar operasional atau yang biasa disebut dengan SOP. Standar operasional tersebut dilakukan untuk membantu memanajemen produksi agar lebih baik dan terperinci, sehingga tidak ada proses yang terlewatkan mulai dari perencanaan hingga penyelesaian proses. Jika dilihat dari prosesnya, merekam video itu sangatlah mudah. Video-video yang direkam seseorang tanpa melewati beberapa proses, hasilnya dapat digolongkan menjadi video yang amatir. Akan tetapi, untuk melakukan sebuah produksi video secara profesional, ada beberapa tahap yang harus dilewati sebelum video itu bisa ditayangkan dan dinikmati oleh penonton dan yang akan melihatnya. Berikut tahapan proses produksi multimedia. Yang pertama, pre-production, kedua production, dan yang terakhir adalah post-production. Mari kita bahas yang pertama dulu, pre-production. Pre-production atau praproduksi merupakan tahapan perencanaan yang secara umum bisa diartikan sebagai tahapan persiapan sebelum memulai proses produksi. Maksudnya di sini, sebelum kita membuat suatu proyek, kita harus mempersiapkan dulu. Misalkan kita membuat proyek video. Kita harus persiapkan dulu footage videonya, fotografinya, diagramnya, grafik ilustrasinya, bahkan teks dan animasinya. Jadi intinya tujuan praproduksi di sini adalah mempersiapkan segala sesuatunya agar proses produksi itu dapat berjalan sesuai konsep dan menghasilkan suatu karya digital sesuai dengan harapan kita. Adapun beberapa tahap yang perlu dilakukan di tahap praproduksi ini. Yang pertama, pencarian dan penemuan ide. Yang kedua, pembuatan sinopsis, treatment, storyboard, dan shooting script. Yang ketiga, pengenalan istilah, pengambilan gambar. Dan yang keempat, perencanaan produksi. Yang terakhir, yaitu persiapan produksi. Baik, sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu. Sampai ketemu minggu depan untuk materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.